Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlah N. Rubai, jurusan Budidaya Perairan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari Universitas Negeri Gorontalo. Izinkan saya untuk berbagi ilmu dengan teman-teman dengan mempresentasikan judul saya atau materi saya, kualitas ikan patin dengan sistem aquaponik. Pertama, kita harus mengetahui ikan patin. Ikan patin itu merupakan salah satu jenis ikan perairan tawar yang ada di Indonesia yang berhasil dibudidayakan, baik secara intensif maupun secara semi-intensif. Ikan patin juga merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Ini klasifikasi dari ikan patin menurut Kordi 2005, Phylum Chordata, kelas Pisces, subkelas Teleostei, ordo Ostoridae, subordo Siluroidae, famili Pangasidae, genus Pangasius, spesies Pangasius sp. Ikan patin sendiri mempunyai morfologi. Menurut Jaria 2001, ikan patin mempunyai bentuk tubuh memanjang, memiliki warna putih keperak-perakan, punggung ikan patin memiliki warna kebiru-biruan, dan kepala relatif kecil. Pada ujung kepala ikan patin terdapat 2 pasang sungut kecil. Menurut Susanto dan Amri 2002, pada sirip punggung ikan patin memiliki sebuah jari-jari keras. Ikan patin tidak mempunyai sisik. Di punggung ikan patin itu terdapat sirip lemak yang berukuran kecil dan sirip ekor membentuk cagak. Aquaponik. Sistem aquaponik pada prinsipnya itu merupakan sistem terintegrasi dari sistem budidaya tanaman hidroponik dan aquakultur. Fungsi utama dari sistem ini yaitu optimalisasi fungsi air dan bioremediasi air yang memanfaatkan tanaman dalam sistem budidaya ikan. Sistem aquaponik merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas air dan mengurangi penggunaan air untuk budidaya ikan, sehingga diharapkan bisa menjadi metode alternatif dalam mengontrol kualitas air sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Ini merupakan contoh gambar dari aquaponik, yaitu ada tanaman di atasnya dan di bawahnya itu yaitu kolam ikan. Manajemen kualitas air. Menurut Masduki 2009, air adalah media internal dan eksternal bagi organisme di dalam perairan. Dalam dunia budidaya perikanan, kualitas air didefinisikan sebagai kesesuaian air untuk kelangsungan hidup organisme air dan pertumbuhan organisme perairan. Pengelolaan kualitas air dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kualitas air agar layak bagi kehidupan organisme yang akan dibudidayakan. Menurut Acipedia 2010, menunjukkan bahwa kualitas air dapat ditentukan dengan melakukan pengujian tertentu terhadap air. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian kimia, fisik, biologi, atau penampilan, bau dan warna. Pengelolaan kualitas air merupakan tugas penghematan air, sehingga diperlukan kualitas air yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah yang dialokasikan untuk memastikan kualitas air tetap terjaga keadaan aslinya. Jadi, manajemen kualitas air itu merupakan suatu usaha untuk menjaga kondisi air tetap dalam kondisi baik dalam budidaya ikan dengan memperhatikan faktor fisik, kimia, dan biologinya. Parameter kualitas air. Suhu. Suhu itu mempengaruhi aktivitas metabolisme organisme, sehingga difusi organisme di laut dan air tawar dibatasi oleh suhu air tersebut. Kisaran suhu optimal untuk ikan patin yaitu 27 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian ada kecerahan. Kecerahan itu merupakan parameter fisik yang berkaitan erat dengan proses fotosintesis di dalam ekosistem perairan. Kecerahan yang tinggi menunjukkan bahwa matahari itu sangat menembus ke dalam air. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada derajat keasaman atau pH.
pH air itu mempengaruhi tingkat kesuburan air karena mempengaruhi umur mikroorganisme. Kisaran pH yang sesuai untuk budidaya ikan patin itu optimalnya adalah 6,5 sampai 9,0. Kemudian ada disolvet oksigen atau DO atau oksigen terlarut. Menurut Wibisono itu konsentrasi oksigen sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka kelarutan oksigen akan semakin rendah. Kadar oksigen terlarut yang baik bagi pertumbuhan ikan patin itu antara 7,0 sampai 8,4 ppm. Namun pada kandungan oksigen terlarut sebesar 5 ppm masih cukup baik bagi kehidupan ikan. Sekian dari saya. Terima kasih.